Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat ma'unah daripada Allah, berkat rahmat kesehatan secukup, walaupun cuaca mawat begitu mendukung, tapi tidak mengurangi semangat dan kemauan kamu untuk hadir di majelis ini dalam rangka bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan di majelis ini tercatat sebagai tambahan daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesuai jam giliran pengajian ya, 3 kali malam Jumat selewat ya, Ramadu membahas masalah tasawuf ya. 3 kali malam Jumat selewat, nah kita sudah membahas tentang masalah tasawuf. Nah, jadi pada malam Jumat ini tiba mulai giliran daripada pengajian fikih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fikih itu adalah hukum. Kan senosi dinamakan fikih. Apa yang dikatakan fikih? Al-ahkamu syar'iyyatul lati tariquhal ijtihad. Audisi fikih kelak. Hukum-hukum syariat ya, hukum-hukum syariat di mana hukum-hukum tersebut hasil produk daripada ulama mujtahid ataupun istinbat para ulama mujtahid. Jadi berbicara masalah hukum fikih, dan lupa menurut fikih wajib, apa hadisnya keliru ya. Sebab hukum wajib itu bukan berdasarkan nas yang syar'i ya. Kalau nas yang syar'i itu sumbernya adalah Al-Quran maupun hadis, ditambah lagi adalah dengan ijma' para ulama. Tapi kalau fikih itu dasarnya istinbat para ulama mujtahid. Keberadaan permasalahan itu masih dalam keadaan remang-remang ya. Kemudian Al-Quran maknedok ngebahas masalah sunnah. Hadis Rasul pun maknedok munih ngebahas sunnah. Nah, makanya fikih itu adalah hasil ijtihad, hasil daripada ijtihad ulama mujtahid. Suatu riwayat, pernah Mu'az bin Jabal, salah seorang ulama, salah seorang sahabat,
yang waktu itu akan diutus Rasulullah ke daerah Yaman untuk menjadi gubernur. Nah, sebelum Mu'az bin Jabal berangkat ke daerah Yaman, sempat berdialog sama Rasulullah. Api yang Rasul sama Mu'az, Mu'az, setelah nanti Anda berada di Yaman dan menemui segala permasalahan, dengan apa Anda memutuskan permasalahan nanti di Yaman? Rasulullah menjawab, menjawab. Nah, jadi jawab Mu'az dengan kitabullah. Kalau itu tidak ada dalam kitabullah, saya akan berpedoman dengan hadis Rasulullah. Kima ngedok dalam Al-Quran, ane Mu'az, hanya aku akan berpedoman dengan hadis. Kalaupun dalam hadis tidak ada, maknuneh ngedok dalam hadis. Ingat para sahabat dia hafal beribu-ribu hadis. Lalu kata Mu'az bin Jabal, saya akan berijtihad. Artinya apa? Saya akan mengambil keputusan sendiri dengan ijtihad saya sendiri. Jadi api jawabnya Rasulullah, as-sabta, betul engkau. Tapi jangan lupa, siaga berjihad ini Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah. Di zaman Rasulullah Al-Quran belum dikodifikasikan. Makum kita buku kayu inji Quran. Di zaman Rasul lagi ditulis di pelpah-pelpah kurma, di tulang-tulang unta. Lalu Al-Quran itu disimpan di gudang di zaman Rasulullah. Jadi ani Mu'az jeno, saya akan berpedoman dengan kitabullah, dan kita berasumsi hanya berpendapat di kaum Mu'az ya mediaman no deh. Lain kira. Tapi maksudnya Mu'az bin Jabal itu hafal Al-Quran 30. Ini siti pahamin. Saya akan berpedoman dengan hadis, Ani Mu'az. Hadis pun belum dibukukan. Jadi pengertian bagaimana, tentunya Mu'az pun di samping hafal Al-Quran 30 juz, beliau juga hafal beribu-ribu hadis Rasul. Makanya Rasulullah sampai berani mengutus Mu'az untuk menjadi gubernur di daerah Yaman, karena kealiman beliau. Nah, jadi ternyata ijtihad itu sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh imam mujtahid, Imam Syafi'i Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Maliki Anas bin Malik. Nah, seorang tokoh ulama di Madinatul Rasul. Kemudian Al-Hambali, Ahmad bin Hambal. Kemudian satu lagi siapa? Imam Hanafi. Nah, karena dilanjutkan berijtihad. Fikih itu khususnya yang kita pelajari hasil ijtihad daripada Imam Syafi'i. Nah, ini saya dipelajari. Nah, karena sampai di bab masalah nawafil. Apa yang dikatakan nawafil itu adalah ibadah-ibadah tambahan buat kita. Kadang-kadang belum nyebut ni sunat.
Kadang-kadang ulun nyebut ni juga kalimatnya apa lagi, mandub, segala macam. Kalau sunnah lain, sunnah beda. Sunnah itu jalan yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi. Kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Berarti apa yang dikatakan sunnah itu? Jalan yang pernah dijalani Rasul dalam kehidupan beliau. Maka timbul hukumnya kadang wajib, kadang juga hukumnya sunnah. Nah ya, nah ini kisunnah. Kisunnah itu hukum ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Itu sunnah. Maksudnya apa? Diberi pahala orang yang mengerjakan, tidak berdosa orang yang meninggalkan. Itu sunnah. Maka beda sunnah dengan sunnah. Nah, jadi saya bahas ramtano adalah masalah nawafil. Nah, jadi ini aku ke kitab ni ya daripada Ihya Ulumuddin. Tapi yang beliau Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa i'lam anna ma'adal faraid minas sholawat yusamma nafilatan wa tatawwu'an. Ini komentar nih beliau. Bahwa setiap ibadah selain ibadah fardu, selain ibadah fardu, sholat 5 waktu fardu, puasa Ramadan fardu, zakat fardu, segala macam. Nah, makanan beliau selain yang fardu, sholat, selain sholat fardu, salat apa? Puasa, selain puasa fardu, puasa apa? Ya. Sedekah, selain sedekah fardu, sedekah apa? Kan kata beliau jemaah saya bahwa selain ibadah fardu, ya daripada sholat itu, apa yani yusamma nafilatan wa tatawwu'an. Itu dinamakan nafilah. Apa sih nafilah? Itu tambahan untukmu. Wa tatawwu'an itu kepatuhanmu. Salat zuhur itu kan fardu. Qabliyah, ba'diyah ini fardu apa? Mawat itu tambahan. Zuhurnya itu modal, ba'diyah dan qabliyah itu laba. Dacok masa laba mekuk modal ngedok. Nah, makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bangun tahajud. Untuk apa tahajud itu? Nafilatan lak. Itu tambahan. Logika nih ibu-ibu gering ngaduai kalau ibadah sunat fardu nih mak selesai gentu ada laba mak muda. Ya. Tahajud rajin, tapi qadaan keluputan ibadah fardu belum kita tunaikan. Mengerjakan nawafil itu hukumnya haram. Itu hukumnya sholat tahajud, sementara keluputan ibadah fardu belum kita qada, maka
mak ketutup di ibadah sunnah. Makanya para ulama, ibu-ibu ya, menjelaskan bahwa 1 rakaat daripada sholat fardu itu nanti di hari akhirat akan digantikan Allah dengan 200 rakaat sholat sunnah. 1 rakaat sholat fardu lamun tinggal, sunat makmuneh nah geluput doh ya. Sedangkan jenuh saya 200 rakaat daripada ibadah sunat nanti di hari akhirat itu akan menggantikan posisi 1 rakaat ibadah fardu. Paham ibu-ibu? Paham? Bapak-bapak juga? Sini. Ini dapat dipaham dengan kata-kata nafilah, nawafil. Ini sudah dapat dipaham. Jadi fungsi daripada ibadah sunat, apakah itu sunat yang muakkad, sunat yang umpama yang punya sebab, atau sunat mutlak, ya, itu sebagai tambahan daripada ibadah-ibadah. Pokoknya itu yang fardu. Jadi tambahan sholat sunat kalau sholat fardunya selesai, makbul masalah. Sholat sunat si fardu belum selesai, aja cuy, umpamanya nanya aja sama ibu-ibu. Ibu-ibu ya pernah muli, bapak-bapak ya pernah menganai, adu umum, ya. Keluputan ibadah fardu dipasti ya. Nah, jadi bagi seseorang yang belum mengqadha keluputan, apakah itu sholat, puasa dan sebagainya, haram mengerjakan sholat sunat sebelum mengqadha keluputan yang fardu. Ibaratnya, logikanya, senang bersedekah tapi hutang tidak dibayar. Jadi yang itu utang di warung nunggu terus mak dibayar-bayar. Jadi mangat model semua. Majati puasa Ramadan banyak keluputan belum dikabul. Geringihan puasa 1 Muharram. Lain berarti 1 Muharram tidak dianjurkan berpuasa. Ia dianjurkan berpuasa. Bulan Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah itu sunat puasa. Bulan Rajab iya, tapi jangan lupa Ramadan kita bagaimana. Padahal senang mudah. Makanya sangat bijaksana ya beliau si pengarang kitab Injil. Ini dijelaskan ma'adal faraid minas shalah yusamma nafilatan wa tatawwu'an. Bahwa selain daripada ibadah fardu, salat itu dinamakan salat nafilah. Apa sholat nafilah? Sholat tambahan untuk kalian sunat bahasa Arab. Wa tatawu'an itu pun juga tatawu kepatuhan kita. Nah, jadi berarti si pokoknya si fardu sih. Dan itu jak benar ibadah sholat zuhur itu nafilah aja. Sholat asar itu tatawu. Nah, juga panak. Kemudian lanjutan lagi faminhu ma yata'allaqu bi asbab. Di antaranya sholat sunat itu ada yang berhubungan dengan sebab. Ada sebab maka terjadi ada sholat
Jadi bagi sholat karena sebab ini tidak ada kaitan dengan waktu. Apa contohnya? Sholat yang disunahkan karena sebab, ya setelah kita selesai berwudu, kapanpun juga kita disunahkan sholat. Kenapa disunahkan sholat? Karena selesai sehingga gelar di sholat sunat wudu. Satu contoh. Nomor dua, masuk masjid dan bermaksud untuk berdiam di masjid. Sebelum duduk disunatkan sholat. Kenapa disunatkan sholat? Karena masuk masjid dan berniat untuk berdiam diri di masjid. Sholat karena ada sebab. Berikutnya lagi. Sholat sunat gerhana, baik matahari atau bulan. Kapan itu disunatkan? Setiap ada gerhana. Sampai kapan disunatkan kita sholat gerhana bulan atau matahari? Sampai bulan atau matahari keluar terang luar. Belah, awak lagi sunat. Itu satu. Itu berkaitan dengan sebab. Ada sebab, maka ada ruangan untuk kita untuk sholat. Nah, kemudian berikutnya lagi, Bapak-bapak Ibu sekalian, wa minhum ma yata'allaqu bi awqat. Ada juga diantaranya sholat sunat itu berhubungan dengan waktu. Setiap ada waktu itu kita disunatkan sholat. Ini contohnya apa yang dijaga rawatibis sholat. Sholat rawatib. Apa sih sholat rawatib itu? Sholat yang ada kaitannya dengan sholat fardu. Zuhur ada rawatibnya, ba'diyah dan qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah zuhur. Ba'diyah apa? Ba'diyah. Ya. Jadi pertanyaan dia, kaitan nih sholat rawatib itu apa semenjak masuk waktu zuhur atau kapan kita akan melakukan zuhur? Jadi sebelum sholat zuhur, sholat sunat, sesudah sholat zuhur pun ada ruangan untuk sunat. Maka contoh dia si pertama sekali dikenini contoh rotibatus subhi, rawatib subuh. Apa yang dimaksud rawatib subuh? Sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum. Ini dalam hadis ni Rasulullah pernah dinyatakan beliau bahwa 2 rakaat fajar itu lebih disenangi Allah daripada bumi dan langit dan isinya. Jadi fadilahnya di sisi Allah itu lebih daripada bumi dan langit dan isinya. Tapi ingat, itu fadilah. Apa maksud fadilah? Bonus. Ampai ya karena masa fadilah bonus sedemikian, kisubuh ni bagus. Itu tergantung dengan subuhnya. Maka nih berbicara masalah fadilah, bahasa kita itu bonus. Kalau seorang karyawan sebuah perusahaan, umpamanya ya ibu-ibu bapak-bapak, menerima gaji bulanan, kemudian juga mendapat bonus, itu tandanya
Ya tentu nih, ini atasan nih puas jama hasil kerja nih, jama kerja nih lain, hasil kerja nih. Nah kan senang, sehingga mendapat bonus. Demikian juga halnya berbicara masalah fadilah dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah itu tergantung dapat bonus atau tidak, tergantung qabulnya dulu ibadah yang kita lakukan. Maaf, seperti halnya sholat jamaah, fadilahnya 27 derajat daripada sholat sendirian. Iya, betul, kalau sholatnya sah dan kalau sholatnya itu qabul. Makanya aku jenose itu bonus. Umpama kerja seorang karyawan tidak beres, bakal dapat gaji. Asal saya kena ada gaji ini di bulan Seno, tapi ada bonus. Maka di Mansa, si Mansa ini SK pemecatan. Inji. Memang targetnya demikian untuk penggugah semangat orang melaksanakan sholat sunat rawatib jenazah ya sebab itu bakal mendapat bonus sekian, bakal mendapat bonus begini, tapi syaratnya baru dapat bonus itu kalau yang fardunya itu sah dan yang fardunya itu qabul. Enak sah enggak? Qabul namanya. Setiap yang sah belum tentu qabul, tapi setiap yang qabul pasti. Nah, kapan kita melaksanakan rawatib subuh? Wahia rakaatan. Rawatib subuh itu adanya 2 rakaat. Kemudian juga yadkhulu waktuha bi tulu'il fajri. Kapan masuk waktunya? Setelah masuk waktu fajar. Ya, kalau dalam puasa setelah wajib kita imsak itu setelah terbit fajar shadiq. Nah kemudian inji ane Syekh si pengarang kitab inji, Syekh Muhammad Jamaluddin ya. Api yang beliau ini fa in dakhalal masjida wa qad qamatis shalah falyashtaghil bil maktubah. Kalau ini berbicara masalah sunat tahiyatul masjid gitu. Kalau seseorang itu kebetulan masuk masjid, sesampainya dia di masjid orang sudah mulai sholat qomat, sudah dikumandangkan, agak milih sepah tahiyatul masjid pai api langsung tuh umpamanya sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat maghrib umpama. Mengikuti jamaah sholat sunat hukumnya, betul. Sholat mengerjakan sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid sunat hukumnya. Tapi dalam sholat sunat tahiyatul masjid tentu tidak mendapat takbiratul ihram imam. Padahal jangan lupa takbiratul ihram imam itu adalah safwatus sholat, itu saripatinya sholat. Kalau fadilah sholat berjamaah kita takbiratul ihram sebelum imam salam, dapat fadilah jamaah. Yang paling bagus adalah orang yang mendapat takbiratul ihram imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum. Ini contoh orang yang mendapat takbiratul ihram imam. Ya.
Nah, makanya ini menurut tian ulama fikih, mendapat takbiratul ihram imam itu sofwatu sholat, arti sofwat saripatinya sholat. Ini sedang maksud Rasulullah, idza kabbaral imamu fakabbiru. Kalau imam sudah selesai takbirnya, lantas kalian nasi dibahas nanti adalah masalah ini sholat sunat. Nah kemudian nanti dibahas masalah cara mengkabul keluputan, ya. Nah mudah-mudahan arti sejak dibahas sambing singgi. Nah ini manfaat nih untuk panggil jamaah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkapkan ibu-ibu tolong.